Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik kan? Nah, judul renungan kita hari ini adalah mendoakan orang lain mendatangkan pemulihan. Bacaan hari ini kita ambil dari ayat 42 ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Salah satu cerita tentang doa dan pemulihan yang paling luar biasa bisa ditemukan dalam kitab Ayub. Ayub adalah seorang pria yang begitu mengasihi dan melayani Tuhan, tetapi kehilangan hampir segalanya, kekayaan, kesehatan, serta anak-anaknya dalam rentang waktu sehari. Segera setelah Ayub kehilangan segalanya, dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Ia berduka atas kemalangannya dan menderita secara fisik oleh karena penyakitnya. Kemudian 3 teman Ayub muncul. Alkitab berkata, lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Itu satu contoh yang baik untuk diingat. Ketika teman Anda tengah menderita, datanglah. Semakin dalam rasa sakit mereka, semakin sedikit kata-kata yang harus Anda ucapkan. Ini disebut pelayanan keadilan. Kita tidak perlu mengatakan apa-apa, kita hanya perlu berada di sana untuk mereka. Namun pada akhirnya teman-teman Ayub melakukan lebih dari sekedar duduk menemani. Mereka mulai memberi nasihat. Sayangnya sebagian besar nasihat mereka tidak selalu membantu, dan itu membuat Tuhan marah. Maka Tuhan menyuruh Elifas, salah satu dari 3 teman Ayub itu, untuk memberikan persembahan korban bakaran. Kemudian dia berfirman, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Perhatikan bagaimana Tuhan berkata, hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Tunggu, sebenarnya siapa sih yang sedang mengalami krisis di sini? Siapa yang sudah kehilangan segalanya? Bukankah seharusnya Ayub yang dipulihkan? Tetapi sesungguhnya Tuhan tahu bahwa kesembuhan tidak akan datang kepada Ayub sampai ia berdoa untuk ketiga temannya itu. Pada akhirnya Tuhan sepenuhnya memulihkan segala yang telah terhilang dari Ayub. Bahkan lebih dari itu, kita mungkin tengah menderita oleh karena kehilangan besar dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita sedang mengalami musim kehilangan. Jangan hanya berdoa untuk diri kita sendiri. Berdoalah untuk pemulihan orang-orang yang sedang sakit atau terluka di lingkungan kita, komunitas kita, gereja kita, dan dunia. Kemudian lihatlah bagaimana Tuhan mendatangkan pemulihan ke setiap area kehidupan kita. God bless you. See you soon.